Dengan Kak siapa kalau boleh tahu? Nama aku Salsa. Oke, Kak Salsa ya. Aku boleh manggilnya Kak Salsa nggak apa-apa? Boleh Kak? Oke. Sebelumnya perkenalkan nama aku Fadia. Di sini aku sebagai konselornya Kak Salsa, yang dimana selama Kak Salsa konseling sama aku, di sini aku mau mastiin kalau sesi konseling ini itu akan terjaga rahasianya. Terus Kak Salsa juga bebas untuk cerita apapun yang Kak Salsa keluhkan, dan aku juga memastikan kalau Kak Salsa ini bisa cerita sebebas-bebasnya dan akan aku jaga gitu rahasianya kayak gitu. Sebelumnya ada yang pengen Kak Salsa tanyain dulu nggak? Belum ada sih Kak. Oh, belum ada. Oke, nggak apa-apa. Kalau untuk kabar Kak Salsa sendiri gimana nih hari ini? Alhamdulillah cukup baik sih Kak. Oke, cukup baik ya. Mungkin kegiatannya sehari-hari Kak Salsa gitu, atau akhir-akhir ini gitu, kegiatannya Kak Salsa ngapain aja sih? Jadi kegiatan aku itu kalau sekarang aktif kuliah aja sih Kak. Aktif kuliah aja. Terus mungkin kegiatan kuliahnya padat gak kira-kira? Kalau kegiatan kuliah emang kebetulan karena aku udah semester akhir jadi agak cukup padat ya Kak. Terus selain itu juga kan banyak praktikum, banyak tugas-tugas juga. Dan tugas-tugasnya tuh deadline-nya tuh kadang suka mepet-mepet. Jadi kadang tuh aku keteteran gitu buat nyelesain semua itu kayak gitu. Berarti Kak Salsa selama ini kalau ngerjain tugas tuh suka keteteran, terus padat juga jadwalnya ya. Berarti kalau biasanya nih kalau jadwalnya padat kayak gitu kan pasti kayak suka apa ya, secara alamiah gitu kan suka ada yang reaksi gitu di diri kita. Mungkin dari kegiatan Kak Salsa tersebut ada yang bereaksi gak gitu di diri Kak Salsa? Boleh diceritain aja. Kalau dari aktivitas aku tuh keseharian aku tuh kadang suka overthinking Kak. Oh gitu. Jadi ya karena mungkin karena aku kan kuliah nih, terus berhubung juga aku kan udah semester akhir ya, udah semakin sibuk-sibuk, lagi sibuk-sibuknya gitu. Terus udah kayak gitu, tambah lagi kan aku nggak cuman sekedar kuliah aja ya, sebenarnya aku juga ada kegiatan lain di luar kuliah kayak kegiatan organisasi, terus volunteer juga gitu kan. Nah itu kan aku megang divisi yang aku jalanin, terus aku juga punya kewajiban-kewajiban lain di organisasi dan volunteer itu. Jadi itu yang membuat aku tuh kadang ngerasa, duh aku bisa nggak ya menyelesaikan semua ini dalam satu waktu kayak gitu. Jadi akhirnya overthinking sih Kak kadang. Oh, itu biasanya overthinking itu munculnya kapan gitu? Munculnya itu biasanya kalau lagi hektik banget, kayak misalkan aku pulang kampus nih, aku punya banyak tugas kan. Nah, terus aku punya tugas lain yang belum aku kerjain. Nah, kadang tuh kadang malamnya aku suka kepikiran gitu kayak, duh ini belum, ini juga belum, ini belum. Nah, kayak aduh kira-kira keburu nggak ya kalau misalkan ini selesai besok atau selesai dalam jangka waktu 2 hari gitu. Kira-kira bisa nggak ya semua itu selesai. Jadi kayak kalau ditanya kapan, biasanya sih di saat-saat aku punya waktu luang, kayak misalkan aku udah pulang kampus, lagi di rumah, atau misalnya kayak waktu malam lagi tidur tuh aku suka kayak kepikiran gitu. Jadi tapi kan Kak Salsa sendiri overthinkingnya ini muncul kalau misalnya, berarti kalau Kak Salsa ada waktu senggang gitu ya, misalnya dari kehektikan kegiatan Kak Salsa terus ada waktu senggang, berarti Kak Salsa tuh kadang suka overthinking gitu kan ya? Iya, yang muncul overthinking. Nah berarti kira-kira itu ngeganggu nggak sih, ngeganggu kesehariannya Kak Salsa nggak sih? Ngeganggu atau enggaknya sebenarnya ngeganggu banget ya, karena
sebenarnya itu tuh berdampak banget sama ngeganggu fokus aku. Terus udah kayak gitu, kadang mungkin karena terlalu overthinking ya, jadi aku suka ngerasa cemas. Nah selain itu, bahkan kadang aku ngerasa kalau aku lagi overthinking banget nih, sampai aku nggak nafsu makan. Jadi sebenarnya itu ngeganggu banget sih kak. Berarti kalau misalnya sering nggak sampai kayak nggak makan sehari-hari apa gimana gitu? Misalnya berhari-hari nggak makan gitu? Kalau nggak makan itu paling aku makan, cuman tuh porsinya tuh dikit banget gitu kak. Kayak mungkin sehari yang biasanya makan berapa kali gitu kan, sehari misalnya aku makan 3 kali, nah itu tuh aku mungkin bisa makan 2 kali atau misalnya tetap 3 kali, tapi tuh porsinya bener-bener sedikit banget gitu. Karena saking gak nafsunya gitu, jadi kayak aku makan tapi pikiran aku tuh nggak lagi ngelakuin hal itu, jadi kayak pikiran tuh kemana-mana mikirin hal-hal yang lagi aku itu Berarti ngeganggu banget makan gitu ya? Iya. Kadang suka ngerasa makan tapi nggak makan gitu. Iya, karena saking kepikirannya gitu. Terus dari apa ya, dari Kak yang ngerasain gitu dampaknya ini gitu ke sehari-hariannya, kira-kira ada yang lebih parah lagi nggak dari kalau nggak makan gitu misalnya? Kalau parah paling itu aja sih yang kayak tadi, jadi kurang fokus, terus jadi cemas. Menurut aku itu juga lumayan mengganggu banget sih, karena kan pasti kita harus beraktivitas, kita kan harus fokus ya. Terus juga kita pasti kalau kita lagi nggak tenang gitu, kita merasa cemas, terus kita ngelakuin sesuatu kan jadi nggak berjalan dengan yang seharusnya gitu kan. Jadi itu sih kayaknya kayak yang paling mengganggu gitu. Kalau itu kan dampak overthinking dari diri Kak Salsa sendiri. Nah kalau misalnya ada nggak sih dampak overthinking ke lingkungan sekitarnya mungkin? Kalau ke lingkungan sekitar mungkin ini ya, lebih kayak ke aku lebih ke akunya sih sebenarnya. Sebenarnya kalau tadi itu kan aku cerita di ranah akademis gitu ya, kayak lebih ke tugas-tugas kayak gitu sampai ke dampaknya. Sebenarnya ada juga faktor yang lain, itu lebih kayak di lingkungan sosial juga gitu. Jadi misalkan aku tuh nggak sengaja nih, misalnya aku berbuat salah gitu. Nah kadang aku tuh kayak suka kepikiran, misalnya aku salah ngomong ke orang atau nggak sengaja lah pokoknya berbuat kesalahan. Nah aku tuh suka mikir kayak, duh kira-kira dia tersinggung nggak ya gitu, kira-kira dia sakit hati apa enggak ya gitu. Jadi kayak mikir, itu kan hal sepele ya sebenarnya, hal sederhana, tapi jadi kepikiran terus gitu loh, kayak kira-kira tadi dia gimana ya perasaannya, salah nggak ya gue ngomong kayak begitu, kayak gitu. Kayak gitu sih kak. Kayak jadi kadang tuh overthinkingnya juga di lingkungan sosial tuh, aku tuh suka ngerasa overthinking gitu. Berarti ngaruh juga gitu ya di lingkungan sosialnya. Mungkin ada lagi nggak keluhan yang lain gitu selain di lingkungan sosial atau di Kakak Salsa sendiri? Apa ya, paling yang berpengaruh itu lebih ke diri sendiri sih kak. Ganggu banget berarti ya sehari-harinya? Iya, cukup ganggu sih. Oke. Ada lagi nggak yang pengen Kak Salsa ceritain gitu mungkin, yang Kak Salsa keluhkan selama ini? Jadi tuh sebenarnya kak, dulu tuh aku emang suka overthinking dari lama. Cuman beberapa waktu itu tuh aku pernah sempat mencoba buat ngurangin lah kayak overthinking yang aku alamin gitu. Dan itu sebenarnya lumayan berhasil sih gitu. Aku jadi gak begitu suka overthinking di waktu-waktu tertentu gitu. Cuman gak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh
justru malah jadi sering overthinking lagi gitu. Ya nggak tahu ya Kak, mungkin karena aku capek atau karena ya mulai hektik juga gitu kan, atau emang ya nggak tahu, mungkin lagi rasa-rasa itu tuh balik lagi aja gitu. Jadi tiba-tiba overthinking lagi gitu. Tapi untuk overthinkingnya sendiri Kak Salsa sekarang ngadepinnya gimana gitu? Kalau aku lagi overthinking gitu ya, aku ngadepinnya tuh ya udah sih, biasanya kayak berusaha buat nenangin diri kayak gitu. Terus kadang kayak ngubah mindset aku aja sih, kayak misalnya aku khawatirin kayak tadi aku cerita, aduh ini antara tugas terus saya organisasi atau volunteer, ini bisa nggak ya nih tugas-tugas aku gitu, kewajiban aku tuh selesai dalam waktu yang udah ditentukan gitu kan. Nah itu aku kayak ngubah mindset aku aja, yang tadinya aku ngerasa takut terus ragu, jadi kayak nggak sih, pasti gue bisa, kalau misalkan gue ngerjain dari sekarang pasti bisa kok, pasti keburu, pasti kekejar kayak gitu. Jadi kayak ya udah, yang pertama aku nenangin diri, sudah nenangin diri, aku ubah aja mindset aku jadi positif gitu. Nah berarti itu tuh berhasil nggak sih Kak? Kira-kira kalau boleh tahu? Kalau berhasil, sebenarnya sempat berhasil, cuman ya itu Kak, berhasil tuh kayak cuman sementara aja. Terus kayak sekarang nih, kayak saat ini tuh aku kayak ngerasa balik lagi overthinking lagi. Jadi kayak berhasil tapi nggak bener-bener berhasil 100% gitu. Jadi masih tetap ada gitu ya? Iya, jadi masih balik menghantui lagi gitu ya? Iya kayak gitu Kak. Nah berarti kalau misalnya aku boleh tahu, awal mulanya kamu sering overthinking itu tuh gimana dan kapan gitu? Awal mulanya itu waktu aku SMA. Jadi aku pernah ada di lingkungan yang bisa dibilang kalau menurut aku toksik ya. Jadi lingkungan aku tuh mereka gak sesuai gitu, kayak antara di depan sama belakangnya tuh gak sesuai. Jadi kayak misalnya di depan orang lain tuh, orang yang mungkin mereka gak suka ya, mereka tuh bisa kayak nanya, bisa nyapa gitu, hai, terus nanya kabarnya gimana, kayak selayaknya bener-bener ya orang udah deket gitu. Tapi ternyata di belakang tuh mereka tuh kayak ngejelek-jelekinnya tuh parah banget ya gitu. Dan mereka kayaknya emang udah biasa kayak gitu ya ke semua orang yang mereka kurang suka gitu. Nah dari situ aku kadang ngerasa kayak melihat sikap mereka yang kayak gitu jadi overthinking gitu. Jadi kayak misalnya setiap mereka ketawa atau setiap mereka apa, jadi kita ngerasa kadang kayak, aku ngerasa kayak kenapa ya kok mereka ketawa, jangan-jangan apa ada yang aneh ya dari gue. Jadi kayak seakan-akan kayak gitu kan, meskipun sebenarnya belum tentu juga itu ngetawain aku gitu kan, atau mungkin emang ada yang lagi lucu gitu. Tapi itu karena aku ngerasa lingkungan yang toksik gitu, jadi kadang tuh aku suka overthinking sendiri. Jadi kalau menurut aku itu sih sebenarnya yang awal mulanya bikin aku jadi overthinking gitu. Oke. Jadi kan tadi kamu udah ngerasa overthinking tuh dari SMA, terus juga kayak karena kan kamu ada di kayak di lingkungan toksik itu kan, terus juga kamu sekarang di kuliah ini juga udah banyak ya itu tadi kayak tugas, banyak kegiatan dan volunteer segala macam. Jadi mungkin kamu juga ada kayak masih ada di pikiran sebelum pas kamu masih SMA itu ya kan. Jadi kayak itu kebawa terus bertahap gitu di lingkungan seiring berjalannya waktu kamu sampai di titik ini gitu ya kan. Berarti kayak kamu tuh pikirannya masih kayak ya overthinking kayak gitu. Jadi waktu pas masa lalu kamu gitu kebawa di yang sekarang ya, itu bikin ini juga sih, kayak apa ya, kayak ya pikiran kamu tuh jadi bertambah gitu. Ya gitu. Mungkin ada lagi nggak yang kamu pengen ceritain? Kayaknya aku mau nanya juga sih Kak. Oke, boleh. Jadi kalau misalkan kita overthinking yang terlalu berlebihan gitu, itu apa sih yang bisa terjadi?
kalau misalnya dari yang aku dengar cerita-cerita kamu sebelumnya gitu ya, kalau menurut aku sih apa ya, bisa aja kamu tuh memicu kayak kamu tuh stres gitu, kamu stres sendiri gitu kan, kayak ya stres kayak wah aku jadi meledak-ledak lah gitu sama diri kamu sendiri gitu, terus juga jadi overwhelmed, jadi kayak apa ya, ya bikin semuanya tuh nggak apa ya, di luar kendali kamu lah gitu. Terus udah gitu jadinya ya kalau yang aku tahu sih bisa jadi ini ya, apa ya, rusak kinerja otak kamu sendiri sih kayak gitu. Mungkin kamu bisa ngurangin intensitas itu, overthinking kamu gitu. Kalau gitu kira-kira ada ini nggak sih Kak, kayak cara buat ngatasinnya gitu supaya kayak overthinking aku tuh nggak, ya paling enggak berkurang gitu Kak? Kalau dari aku pribadi sih bisa aja kamu, kan tadi kamu emang udah banyak banget kegiatan kan ya, maksudnya udah banyak banget hal yang harus dikerjain gitu. Mungkin kamu bisa sedikit nge-refresh diri kamu gitu, kayak mungkin jalan-jalan atau kayak apa ya, di saat kamu lagi senggang kamu benar-benar kayak misalnya ngelakuin aktivitas yang bisa apa ya, kayak ngalihin pikiran kamu sendiri gitu. Jadi kayak misalnya apa ya, ngerangkai apa, terus juga kayak main sepeda, atau juga mungkin kamu bisa main sama temen-temen yang bikin kayak ya setidaknya pikiran kamu itu kesingkirin dulu gitu. Jadi biar gak kayak overthinking, kepikiran yang berlebih banget kayak gitu sih. Tuh. Iya sih. Mungkin dari kamunya ada yang pengen ditanyain lagi nggak? Apa ya Kak, aku bingung. Masih bingung ya? Nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya masih bingung, boleh nggak sih kan di samping kamu tadi ya kayak misalnya overthinking waktu pas kamu di masa-masa SMA, terus juga ya karena temen toksik ataupun ada kegiatan di kuliah ini, tapi kan pasti ada kayak cerita-cerita yang positif gitu, cerita-cerita yang indah gitu sama teman-teman kamu gitu. Mungkin kamu ada cerita tentang itu nggak? Sebenarnya ya meskipun aku pernah ada di lingkungan yang toksik gitu ya, cuman sebenarnya masih banyak sih, maksudnya teman-teman yang baik gitu, teman-teman yang care gitu, teman-teman yang selalu ngertiin gitu. Sebenarnya banyak sih hal yang positif juga. Mungkin salah satunya tuh yang paling aku ingat banget ya, waktu SMA itu kan aku sempat ada study tour ya. Nah itu tuh study tour ke Malang, itu kan lumayan jauh ya dari, mesti dari Bogor ke Malang tuh kan perjalanannya lumayan jauh. Dan waktu itu kita tuh bener-bener kayak kemana-mana tuh dari kita berangkat sampai kita pulang itu bener-bener kita bareng terus gitu. Kayak dari awal kita ke sekolah, maksudnya berangkat dari sekolah gitu sampai sepanjang perjalanan tuh berjam-jam kita sama-sama terus sampai di sana juga kita selalu bareng-bareng gitu, sampai bahkan pulang lagi kita bener-bener bareng-bareng. Jadi bener-bener seru-seruan, saling saling jaga satu sama lain lah gitu. Pokoknya sebenarnya banyak banget sih Kak. Terus juga dulu itu kan kita kalau mau istirahat gitu, kita suka janjian gitu loh, misalnya hari ini kayak kita istirahat nih, kita makan apa ya gitu, kita kayak udah punya plan gitu loh. Jadi kayak seru aja gitu, nggak bingung kalau kita nggak bawa bekal. Kita udah tahu nih misalnya hari Senin kita mau makan bakso misalkan, nah misalnya hari Selasanya kita bawa bekal, nah hari Rabunya misalnya kita janjian nih, udah kita nggak usah bawa bekal, tapi kita jajan apa, misalnya kita beli mie ayam atau beli apa gitu. Jadi kayak seru aja, jadi kayak udah punya plan, jadi kayak nggak bingung aduh makan apa ya hari ini.
kita udah tahu gitu mau makan apa, kita makan juga bareng-bareng gitu. Kalau di dulu waktu aku masih sekolah ya, waktu aku di SMA kayak gitu. Terus kalau sekarang kan udah masuk kuliah, sebenarnya bukan lingkungan yang toksik ya, cuman kayak mungkin lebih ke beban-beban kayak tugas, terus sama kegiatan-kegiatan lain di luar kuliah gitu kan yang bikin aku overthinking. Tapi aku juga ini sih ngerasa bersyukurnya kayak teman-teman aku pun masih banyak yang baik, masih ngertiin gitu. Dan mereka juga nggak yang ambisnya tuh nggak kayak ambis sendiri gitu. Jadi kayak ya kita masih suka ngerjain tugas bareng gitu, masih suka belajar bareng gitu. Jadi kayak saling support lah satu sama lain. Terus juga sebenarnya yang bikin aku bersyukur juga dari keluarga sih. Maksudnya keluarga tuh selalu support lah gitu. Kalau misalnya aku kayaknya lagi pusing gitu ya, kayak lagi stres gitu ya. Kadang kalau misalnya ada waktu luang ya kita selalu sempetin buat kayak keluar atau jalan-jalan atau kemana kayak gitu. Nah, dari yang aku denger dari cerita-cerita positifnya Kak Salsa ini juga berarti itu tuh ada banget tuh apa ya, pengalaman-pengalaman positifnya dari Kak Salsa sendiri gitu kan. Berarti yang apa ya, Kak Salsa tuh bisa ngisi apa, bukan bisa ngisi ya, tapi bisa mengalihkan rasa overthinkingnya Kak Salsa gitu. Emang sih overthinking ini emang nggak bisa dihilangin 100%, nggak bisa hilang yang kayak oh aku udah nggak overthinking lagi gitu. Tapi dengan itu pengalaman positifnya Kak Salsa, berarti itu ada gitu loh, maksudnya yang bisa bikin Kak Salsa tuh nggak overthinking itu sedikit berkurang gitu. Jadi apa ya, ada dukungan dari luar, ada dukungan dari keluarga apalagi gitu kan. Itu penting banget. Terus juga jadinya apa ya, berarti dari overthinkingnya Kak Salsa ini, nah jadi apa ya, pengalaman positif ataupun pengalaman negatifnya Kak Salsa ini tuh pasti akan selalu ada gitu, berjalan beriringan. Jadi selalu apa ya, selalu ada ya, dan itu tuh pun harus seimbang gitu, maupun positif dan negatif gitu. Jadi dari pengalaman ini juga Kak Salsa tuh bisa gimana caranya mengatasi gitu, atau juga berdamai gitu untuk overthinkingnya Kak Salsa ke depannya kayak gitu sih. Kalau gitu aku juga ya, pengen nanya nih Kak, Boleh. kira-kira antara mengatasi ya sama berdamai dengan overthinking itu apa sih bedanya? Jadi kalau mengatasi itu kayak misalnya Kak Salsa ini tuh ngatasin nih gimana caranya overthinkingnya itu tuh nggak keulang lagi gitu, atau misalnya mengantisipasi gitu, gimana aduh aku mau overthinking nih gitu kan, ya gimana caranya ya Kak Salsa tuh ngatasin untuk kayak jangan deh kali ini aku nggak akan overthinking dulu gitu, atau saat ini aku lagi nggak mau overthinking dulu gitu, ngatasin hal itu. Tapi kalau misalnya berdamai itu tuh misalnya kayak Kak Salsa tuh kayak bukan merelakan ya, tapi kayak memaklumi gitu kalau misalnya Kak Salsa tuh manusia gitu kan, manusia yang kayak pasti ada aja pikirannya itu positif atau pikiran itu negatif gitu. Jadi ya itu, jadi Kak Salsa tuh bukan harus bisa ya, tapi pasti akan selalu ada di fase ngatasin ataupun juga berdamai gitu sama diri Kak Salsa sendiri kayak gitu. Tapi untuk bisa sampai di tahap itu kan pastinya nggak mudah ya. Kak, kira-kira butuh waktu yang lama nggak sih Kak buat bisa berdamai juga gitu sama overthinking yang lagi dialamin gitu? Oke. Jadi
butuh waktu lama atau enggak sih itu pasti tergantung diri Kak Salsanya sendiri gitu. Gimana caranya Kak Salsa itu berdamai, maksudnya Kak Salsa memaklumi kayak misalnya merenung gitu, merenung apa ya yang harus aku pikirin gitu, atau apa ya yang harus gak aku pikirin di pikiran Kak Salsa sendiri gitu. Jadi butuh waktu, pasti butuh waktu, itu perlu waktu yang ya step by step Kak Salsa lalui gitu. Tapi pasti lama kelamaan Kak Salsa sendiri juga bisa berdamai atau memaklumi lah, minimal Kak Salsa diri sendiri gitu. Jadi kayak oh iya ya ternyata aku berpikir kayak gini itu sebenarnya nggak apa-apa kok, asal kayak nggak terlalu berlebihan banget kayak gitu. Intinya kompromi gitu sama diri sendiri gitu sih. Nah dari semua yang udah Kak Salsa ceritain ya selama sesi konseling ini, gimana sih sekarang perasaannya Kak Salsa setelah udah cerita gitu selama sesi ini gitu? Perasaannya lega sih kayak, karena aku udah cerita semuanya yang aku rasain, yang jadi beban aku. Tapi aku ngerasa ya dari konseling ini betul juga sih Kak, kayak mungkin sebenarnya aku bisa ya mengurangi overthinking aku gitu. Karena sebenarnya aku bisa untuk nggak terlalu fokus ke overthinking aja gitu, karena kayak yang tadi kakak bilang kan banyak ya, maksudnya kayak mungkin oke lah aku mungkin pernah berada di satu lingkungan yang toksik, terus mungkin itu yang menjadi awal mula aku overthinking sampai ke bawah sampai sekarang. Cuman di samping itu mungkin aku beruntung ya, maksudnya aku dikelilingin sama orang-orang yang baik juga, sama keluarga yang support, sama teman-teman yang selalu ada, selalu ngerti gitu. Jadi mungkin ya aku bisa sih dengan cara kayak yang tadi kakak udah bilang, aku lihat sisi positifnya. Jadi aku nggak cuman terpaku sama sisi negatif yang buat aku berlarut-larut jadi overthinking kayak gitu kan. Pokoknya aku udah lega sih sekarang. Syukur deh kalau kayak gitu. Berarti yang pengen aku simpulin gitu ya dari sesi konseling ini sama Kak Salsa itu kayak ya Kak Salsa tuh udah pernah ngelewatin masa-masa sulitnya ketika Kak Salsa overthinking gitu. Bahkan yaitu masih namanya manusia gitu ya, itu nggak bisa kita hindarin juga. Jadi kalau dari aku sih Kak Salsa sanggup gitu untuk, pasti Kak Salsa udah di titik ini tuh bukan suatu hal yang mudah. Pasti Kak Salsa juga udah pernah kayak aduh gimana ya ngatasinnya gitu kan, pasti sulit banget gitu kan ngadepin overthinking ini gitu. Tapi aku di sini pengen ngeyakinin Kak Salsa kalau kita itu manusia yang dimana ya pasti pikiran negatif ataupun positif itu pasti ada gitu, nggak bisa kita hindarin, tapi bisa kita kurangi atau bisa kita minimalisir gitu si overthinking tersebut kayak gitu. Kalau dari Kak Salsa saya sendiri ada yang mau disampaikan lagi nggak, atau ada yang pengen ditanyain lagi nggak? Udah cukup sih Kak kayaknya. Oke, kalau udah cukup ya. Aku juga pengen ngucapin terima kasih nih ke Kak Salsa udah mau cerita semuanya ke aku, udah percaya ceritanya ke aku, udah percayain semuanya ke aku. Jadi aku harap semoga Kak Salsa bisa nggak terlalu overthinking lagi, dan ya Kak Salsa bisa kuat ngadepin overthinkingnya Kak Salsa gitu. Mungkin segitu aja dari aku. Semoga Kak Salsa udah feel better setelah konseling ini, dan ya terima kasih buat sesi sama aku ya Kak. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih juga.
타임의 도마